Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Irawan dari Prodi Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi aswaja mengenai perkenalan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari adalah seorang pemikir dan teolog Islam yang berpengaruh pada abad ke-9 Masehi. Ia dikenal sebagai pendiri aliran teologi Asy'ariyah yang menjadi mazhab dominan dalam Islam Sunni. Di sini saya akan menjelaskan asal-usul dari Imam Asy'ari. Imam Asy'ari dilahirkan pada tahun 873 Masehi di Bashrah, Irak. Ia terlahir dari keluarga terpandang yang memiliki latar belakang keilmuan yang kuat. Keluarga. Ayahnya Abu Musa Asy'ari adalah seorang ulama terkemuka dari kalangan Mu'tazilah, sebuah aliran teolog Islam yang rasional. Dan ada pun juga latar belakang dari Imam Asy'ari. Meskipun berasal dari keluarga Mu'tazilah, Imam Asy'ari justru kemudian menjadi penentang pemikiran Mu'tazilah dan mengembangkan pemikirannya sendiri yang kemudian dikenal sebagai aliran Asy'ariyah. Selanjutnya, kontribusi Imam Asy'ari dalam ilmu kalam. Yang pertama, kritik rasionalisme. Menyerukan perlunya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami Islam. Yang kedua, penolakan Mu'tazilah. Menolak pandangan Mu'tazilah yang terlalu menekankan akal dan rasionalisme. Ketiga, pembelaan sunnah. Memperjuangkan otoritas sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dan yang terakhir, teori sifat Tuhan. Mengembangkan konsep sifat-sifat Tuhan yang berbeda dari paham Mu'tazilah. Imam Asy'ari memberikan kontribusi besar dalam pemikiran teologi Islam dengan menawarkan alternatif terhadap aliran Mu'tazilah yang terlalu menekankan rasionalitas. Ia menyerukan keseimbangan antara akal dan wahyu secara memperjuangkan otoritas sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Selanjutnya, pandangan Imam Asy'ari tentang teologi Islam. Yang pertama, sifat-sifat Tuhan. Tuhan memiliki sifat-sifat yang unik dan berbeda dari makhluknya. Yang kedua, peran akal dan wahyu. Keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga, takdir dan kebebasan manusia. Tuhan berkuasa atas takdir, namun manusia tetap memiliki kebebasan. Imam Asy'ari mengembangkan pemikiran teologi Islam yang berbeda dari aliran Mu'tazilah. Ia menekankan konsep sifat-sifat Tuhan yang unik, menyerukan keseimbangan antara akal dan wahyu, serta mempertemukan antara takdir Tuhan dan kebebasan manusia. Pemikirannya menjadi pengaruh dominan dalam teologi Islam Sunni. Selanjutnya, pengaruh pemikiran Imam Asy'ari dalam sejarah Islam. Yang pertama, dominasi Asy'arisme. Pemikiran Imam Asy'ari menjadi mazhab teologi dominan dalam Islam Sunni, mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam selama berabad-abad. Yang kedua, pengaruh global. Pemikiran Asy'ari menyebar luas ke berbagai belahan dunia Islam, menjadikannya salah satu tokoh teologi Islam paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dan yang terakhir, relevansi kontemporer.
Meskipun zaman telah berubah, pandangan Al-Syari tetap relevan dan memiliki pengaruh dalam wacana teologi Islam modern. Selanjutnya, karya-karya Imam Al-Syari dan sumbangsihnya. Pertama, teologi dan ilmu kalam. Kontribusi utama Al-Syari dalam bidang teologi dan ilmu kalam. Kedua, polemik dan bentahan. Menulis banyak karya untuk mengkritik kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Yang terakhir, penulisan hadis. Memiliki perhatian besar pada kajian hadis sebagai sumber ajaran Islam. Imam Al-Syari dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, yang meninggalkan berbagai karya penting dalam bidang teologi Islam, ilmu kalam, dan kajian hadis. Karyanya banyak digunakan sebagai referensi utama dalam tradisi keilmuan Islam Sunni hingga saat ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.